Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5, atas nama Abdul Ghafur Romas, Agustinus Agung, Alan Tonda, Alfred Reno Tresnoheu, Almufiano Ado, Apriliani Aster, Christopher B. Muruk, Estefanus Sapateki. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau bangsa. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di alam kehidupan masyarakat. Menurut Sematri, hak asasi manusia menyangkut kehidupan manusia yang dimulai dengan kelahirannya sampai dengan meninggalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia disebut bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum abad Masehi antara lain. Yang A. Hukum Hammurabi di Babilonia yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan hak asasi manusia. Yang B. Salon di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi utangnya harus dibebaskan. Yang C. Flavius Acilius Justinian merumuskan peraturan yang membuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Peraturan ini menjadi dasar dan pola sistem hukum modern di negara barat. Aristoteles yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-citanya mayoritas negaranya. Perkembangan dan perjuangan tentang hak asasi manusia pada masa sesudah Masehi ternyata lebih tegas dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen yang sudah abad Masehi yang menunjukkan adanya jaminan hak asasi manusia antara lain: A. Magna Carta. B. Declaration des droits de l'homme et du citoyen. C. Abraham Lincoln. D. F.D. Roosevelt. E. Universal Declaration of Human Rights. Ya, sekian dari saya. Berikutnya saya akan berikan kepada teman saya. Yang ketiga, perkembangan pemikiran HAM di dunia. Perkembangan pemikiran HAM di dunia bermula dari beberapa pandangan, meliputi Magna Carta, The American Declaration, The French Declaration, dan The Four Freedom. Secara garis besar, pemikiran HAM meliputi 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat di bidang hukum dan politik sebagai dampak dan situasi PD2, totalitarisme, dan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua menunjukkan pemikiran HAM yang menuntut hak yuridis, hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada generasi kedua lahir International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Education Rights pada Sidang Umum PBB 1966. Pemikiran selanjutnya pada generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, yaitu berupa hak-hak melaksanakan pembangunan, the right of development,
keadilan dan pemenuhan HAM harus dimulai sejak dimulainya pembangunan itu sendiri. Pemikiran generasi keempat lahir sebagai reaksi dari the right of development karena peranan negara yang lebih dominan dan pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Saya akan melanjutkan poin yang keempat tentang perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, pemikiran HAM pada periode ini dapat ditemui dengan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam, Indiscreet Parties, Kongres Pemuda. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang, yang pertama periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena tercantum dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM mendapat momentum karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Dalam kaitannya dengan HAM telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Yang keempat, periode 1966 sampai sekarang. Pada awal periode yang diadakan seminar tentang HAM tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan dan pengadilan HAM. Setelah 1998, pemikiran HAM sangat maju. Pemerintah memuat pasal khusus mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen. Selanjutnya dibuat peraturan yang berkaitan dengan HAM, seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J, TAP MPR nomor 12 MPR 1998 tentang HAM, Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, tentang penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasca reformasi yang salah satunya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri terutama termuat dalam pasal 28A sampai pasal 28J, macam-macam hak asasi manusia yang telah dijabarkan dalam batang Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28A hingga 28J tidaklah akan bermakna apa-apa jika semua pihak, pemerintah, dan seluruh komponen bangsa tidak memiliki pemahaman serta keinginan kuat dan usaha untuk memfasilitasinya. Melindungi dan menegakkan HAM itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diupayakan perlindungan HAM menurut Samidi DDK 2014 bagi 89, perlindungan HAM perlu diadakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia menjadi hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Yang kedua, negara Indonesia khususnya merupakan
bagian dan masyarakat internasional atau dunia yang masuk menjadi anggota PBB mengembangkan tugas dan tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh PBB serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. Uraikan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kewajiban manusia, human obligations, disadari dan diakui sebagai penyimbangan atau pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, setiap orang diberikan kebebasan yang mampu bertanggung jawab atas kebebasan yang dimilikinya. Juga secara konstitusional, adapun uraian kewajiban dasar secara dalam Konstitusi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Yang kelima, wajib mengenyam pendidikan dasar. Negara berkewajiban untuk membiayai pasal 31 ayat 2. Yang keenam, hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Pengaturan HAM dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lainnya. Tahun 1998, ketika situasi politik sedang berubah dan rakyat menghendaki demokratisasi, MPR RI membuat ketetapan tentang HAM, yaitu TAP MPR nomor 7/MPR/1998 yang memerintahkan kepada lembaga-lembaga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Undang-Undang nomor 39/1999 yang terdiri atas 11 bagian dan 106 pasal menegaskan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM. Negara Indonesia memiliki pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM dilakukan untuk mengadili pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara yang memiliki pengadilan khusus HAM dengan lingkup nasional yang berwenang mengadili yang hampir serupa dengan pengadilan pidana internasional hingga saat ini. Poin ke-7, pengertian rule of law. Menurut Martini dan kawan-kawan, secara formil, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir atau organized public power. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk atau just
and unjust law. Menurut AFDC, dalam Kailan terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yakni 1. Supremasi hukum, supremasi aturan-aturan hukum. 2. Equality before of the law. 3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Komisi Internasional Ahli Hukum dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. A. Perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak yang dijamin. B. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. C. Pemilihan umum yang bebas. D. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. E. Kebebasan berserikat dan beroposisi. F. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Pelaksanaan Rule of Law Indonesia dengan melihat prinsip formal dan material dari Rule of Law dapat dilihat bahwa dari prinsip formal, Indonesia telah memiliki jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Namun Rule of Law tidak hanya ditentukan dengan hadirnya aturan-aturan formal tapi juga pada masyarakatnya atau bangsa Indonesia. Ini adalah prinsip material. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat termasuk para penegak hukum pada hukum yang berlaku, maka akan terlihat suksesnya penegakan hukum. Sajipto Raharjo menawarkan ide penegakan hukum progresif yang sesuai konteks Indonesia, yaitu dengan mengangkat Pancasila sebagai prinsip rule of law. Nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya Indonesia dapat menggantikan nilai-nilai rule of law yang berasal dari Eropa, sehingga kita dapat mengedepankan nilai moral, etika, mental, akhlak dibandingkan perundang-undangan. Habis.